Ya, hari ini tanggal 3 ya, 3 bulan 6 malam. Ada yang menarik di di emiten IOTF ya, saham yang baru IPO nih. Baru IPO tahun 2023 ya, belum 1 tahun. Anggap aja baru ya kalau begini mah ya. Dan teman-teman, ini adalah bukan ajakan menjual atau membeli, tapi ini akan menjadikan kita belajar sama-sama, maksud saya ya. Belajar sama-sama bagaimana pergerakan sebuah emiten itu ya. Apakah digerakkan sama fundamental, digerakkan dengan technical analysis, atau digerakkan sama seorang market maker ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berkomentar ya. Saya sangat sangat membacanya juga. Wah, luar biasa teman-teman. Ternyata teman-teman itu pada mahir dalam beranalisis gitu. Soalnya beberapa kali masukan, oh ternyata luar biasa gitu ya. Dan yang udah subscribe juga terima kasih, yang telah menonton video rekaman saya. Ingat ya, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli ya. Dan kepada teman-teman yang mau bertukar pikiran, udah saya siapkan ya. Nih udah saya siapkan sebenarnya ya. Nih udah saya siapkan. Mungkin tadi tidak lama lagi kita akan bahas ya. Tapi untuk saat ini saya mau coba bahas ini dulu ya. Biar istilahnya wawasan kita sama-sama bertambah ya. Mungkin nanti ada masukan dari teman-teman juga bagaimana dengan emiten IOTF ini ya. Saya pernah bahas di tanggal 22 ya. 22 itu di mana ya? Area sini ya. Nah, area sinilah. Area sini yang saya bilang hati-hati. Ada gap ya, ada gap candle hijau seperti ini. Dan menembus ya, jebol. Akhirnya dia ada bikin gap lagi di sini dia, bikin gap lagi dan ditembus lagi dengan candle gap up. Terus dia diturunkan dan sekarang juga di gap up lagi tapi diturunkan lagi di harga 65. Kalau kemarin 64 ya. Ini ada yang menarik nih di saham IOTF ini, terutama untuk hari tanggal 31 hari Jumat ya. Nih, pertama di sini ya. Di sini saya bilang ini tanggal 27 ada yang masuk nih. Ternyata pas saya lihat di bandar detektor di sini ya. Bandar detektor sini nih, menunjukkan ada si Becky ini yang masuk ya. Terus si CP yang jualan dengan transaksi lumayan ya. Transaksi lumayan. Kita lihat lagi tanggal 28 nya coba ya. 28 nya lihat si CP ngoper lagi ke si Becky ya. 29 si Becky akumulasi ya. 29 nya si Becky coba akumulasi ya. Si CP nya kan gak ada tuh. Tanggal 30 coba lihat lagi tanggal 30. Tanggal 30 si Becky akumulasi sama si kakak. Tanggal 31 si CP masuk, si Becky keluar dengan nominal tidak jauh beda ya. Ya, tidak jauh beda ya. Nah, tanggal 3 hari ini tanggal 3. Nih, tanggal 3 si Becky masuk lagi, si CP keluar. Bolak-balik oper mengoper gitu ya. Nah, itu maksudnya apa sih gitu ya. Ini pendapat saya ya, pendapat saya. Kadang-kadang beberapa emiten itu karena dia ada penunggunya ya, selain dari yang punya emiten itu, si market maker juga butuh strategi gitu ya. Bagaimana memainkan uang dia supaya ada untung lah gitu. Dia tidak menjual di harga tinggi, tidak menjual di harga rendah, tetapi dengan oper-operan mereka dapat selisih gitu kan.
selisih 1% aja kan dari 6,4 miliar kan lumayan ya, buat beli bakso 1 RT mah dapat ya. Makanya ini saya sangat menariknya bukan masalah akumulasinya ya, bukan masalah akumulasinya, tapi tertariknya itu ini oper-operan ini kedepannya akan seperti apa. Nah, makanya saya bilang video ini adalah media untuk tukar pikiran gitu kan, tukar pemikiran, tukar istilahnya tukar pendapat gitu ya. Sedangkan coba lihat di volume lihat hijau merah, hijau merah, merah merah hijau, sekarang merah nih ya. Nah, bagaimana nih ke depannya? Seperti itulah teman-teman. Ini ada akumulasi, tapi dengan broker yang cuma 2 ini tukar-tukaran itu, nggak jauh dari 6 miliar ya, 6,4, 6,3 gitu kan. Nah, tapi kita akan coba untuk melihat bagaimana ini kedepannya seperti apa. Apakah dia akan disai 2 ikan terus aja tukaran gitu kan. Cuman masalahnya begini teman-teman, mereka punya barang oke lah sehingga 900.000 lot ya, 900.000 lot. Mungkin sebagian ada yang keambil sama retail gitu ya. Ini juga kan dari 949 keambil sama retail gitu kayak yang coba untuk makan barang dia. Karena 950.000 lot lumayan gitu kan. Kalau kita lihat dari bid dan asnya, coba lihat kan sedikit kan, rendah banget kan. Nah, lihat di sini nih, lihat di sini kan pasangan 1000 ya, lihat nih pasangan 1000 ya. Nah, ini pasangannya lihat kempes, ini juga kempes, dari sini kempes ya. Lihat pasangan di sininya 1000 ya, cuma ada tertinggi cuma 2. Bagaimana mereka mau menjual barang 950.000 lot dengan bid dan asnya itu tipis. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita kan, bagaimana ke depannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi setiap emiten itu punya strategi gitu ya, pasti punya strategi. Makanya ini seperti saham doh tuh, strateginya gitu sama tuh, tukar-tukaran akhirnya di up 16% gitu kan. Nah, apakah akan terjadi di saham ini gitu kan? Ketika si CP sama si Becky itu adalah terdeteksi tukar-tukaran ya, kalau si CP kan yang underwriternya nih, berarti si Becky adalah temannya, pasti ini temannya, ini pasti temannya. Dan mereka juga harus menjual barang ya. Selain mereka tukar-tukaran, mereka juga harus menjual barang gitu kan. Siapa yang akan menjual barang? Nah, ini dia nih lawannya belum ada. Nah, kita lihat di gross ya, lawannya belum ada yang sepadan ya. Lihat nih, dia cuma 26.000 belinya kan, belum ada yang sepadan nih. Makanya biasanya nanti ya, kalau dia mau naik, otomatis dia harus mengundang teman-teman retail, baik GP, XL. Sekarang XL kan banyak yang retail yang istilahnya jadi pemain ya, pemain scalping, nyopet lah gitu, walaupun 1%, 2%. Mereka pasti diundang dengan cara apa? Yang tadi saya contohkan itu tuh, yang saya nyopet 1%. Bila mereka sudah mendeteksi 3%, ke 4 turun lagi 3, ke 4, ke 5 turun lagi ke 3. Nah, biasanya di situ adalah permainan dari seorang market maker, karena market maker itu tugasnya hanya untuk menggerakkan saja dulu. Selebihnya ya mereka harus menjual barang kan, nahan di kanan, nahan di kiri gitu kan. Kalau kirinya udah terbentuk rata, istilahnya kalau pasangan 1000 gitu, kalau pasangan di kanannya 2000 gitu. Nah, seperti itulah teman-teman. Biasanya mereka nih mau jualan nih gitu kan. Kalau mereka lagi mau jualan, artinya mau di up itu kan, mereka pasti ngejual pinginnya di harga yang tertinggi kan. Nah, sebab kalau di sini kita lihat di sini ya kan, di harga IPO-nya aja di sini ya, harga IPO-nya di sini sekitar 100 perak ya, harga IPO 100 perak ya, 100 perak nih.
dia di harga sekarang 65. Kalau yang dari yang nyangkut dari 100 mah ya nggak terlalu tinggi lah, paling berapa ini sih, berapa sih, berapa tuh, cuma 36 berarti satu kali arah aja udah cukup ya untuk membalikan ke harga IPO. Cuman masalahnya itu yang beli dari sini nih contohnya kalau oleh sini udah cut loss, untung gitu ya. Kalau yang beli dari sini berapa ini sampai sini ya, sampai sini berapa nih, sekitar 60 sen, harus dua kali arah gitu kan baru bisa papo, itu juga bisa papo doang gitu kan. Nah, makanya ketika saya melihat istilahnya saham ini ada pertukaran barang, saya pikir ini strategi yang mau digunakan apa gitu ya. Sedangkan ini kan barang tidak sedikit, kalau ini barang tidak sedikit gitu ya. Ini barang tidak sedikit. Hanya saja sepertinya teman-teman mereka mungkin akan mencari lawannya dulu yang sepadan ini. Mendingan buat bisa makan 500.000 aja, setengahnya aja ya untuk bisa makan itu berarti kan butuh orang. Nggak mungkin kalau investing kan nyari momen makan dikit gitu kan, price dikit. Tapi kalau pengen naikin, otomatis mereka harus manggil teman-teman scalping kita gitu, baik GP ataupun XL. Apalagi kalau MG udah masuk, biasanya kalau MG udah masuk ya lumayan gitu kan. Nah dari frekuensi analis juga menunjukkan ada hijau, ada merah-merah begini, berarti kan smart money udah mulai keluar nih ya. Mereka makin pas lihat 2 hari ini lah kok seperti tuker-tukeran gitu kan, ternyata benar oper-operan bola. Ini pasti ada maksud dan tujuannya nih, nggak mungkin kalau tidak ada maksud dan tujuan. Pertama mungkin dia ngambil selisihnya, walaupun 1%, ngambil selisihnya kan lumayan, saya bilang dari 6,4. Atau dia lagi cari musuh yang sepadan gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan di saham IOTP ini kalian bisa ikut istilahnya memperhatikan lah, kalau pergerakan saham udah mulai tukar-tukaran, kedepannya akan seperti apa. Nah nanti kalian ambil tindakan aja, oh ternyata ini di kebawahin, nah artinya kalian ya udahlah, emiten ini sudah tidak sehat, ciao gitu kan. Tapi kalau udah tuker-tukeran nih beberapa hari ini, apakah dia akan dibawa ke atas? Nah itu kan menjadi istilahnya pandangan kita, kalau di saham IOTP si BK sama si CP udah mulai tukar-tukeran, nah berarti kan dia lagi nyari lawan yang sepadan. Seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya ya targetnya andaikan dia diangkat gitu ya, di sini ada gap ya, di sini ada gap nih, di sini ada gap paling tertinggi ke sini lah gitu kan, gap yang paling tinggi. Di sini ada gap kecil ya, ada gap kecil di sini. Tapi yang terdekatnya itu di sini ada gap kecil. Mudah-mudahan sih dapat ke harga IPO-nya ya, biar teman-teman yang nyangkut juga nggak terlalu panik banget gitu kan. Ya 30% nyangkut wajar lah. Makanya saya bilang kalau di saham IPO itu udah cuan udah bungkus aja. Dia mau naik ke atas awan juga jangan dikejar lah. Jangan coba-coba istilahnya dia udah naik beli di sini gitu ya. Jangan coba-coba walaupun dia istilahnya di sini ada kenaikan dikit nih, diangkat dikit siapa tahu kita nggak tahu, siapa tahu naik, ternyata siapa tahu dia turun gitu kan. Nah makanya saya bilang kalau udah mulai ada semacam gini gitu kan, nah semacam gini nih kan dia lagi konsolidasi dulu ya. Nah, bawahnya juga kan seperti konsolidasi, cuman anehnya di sini adalah terjadi tukar-tukaran ya. Baik, seperti teman-teman, mudah-mudahan di saham IOTP ini kalian nanti kedepannya dapat pembelajaran ya. Kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan aja teman-teman ya. Baik, segitu aja ya. Ciao.